Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are from group 4. We'll explain about Prim's algorithm. And before we explain about that, let me introduce my team. The first is Adrian Rivaldi. Adrian Rivaldi will explain about pseudocode and flowchart. And the second is Budi Kurniawan. He will explain about the study case. And the third is Lukman Ali Dinul Ramadan. Will explain about definition and advantage and disadvantage about Prim's algorithm. And the fourth is Agung Firmansyah will explain about how Prim's algorithm work. And the last is me, Muhammad Farazani, will explain about the program Prim's algorithm in Java. And let's get into the definition. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lukman Ali Dinur Ramadan. I will explain about definition of Prim's algorithm and advantages and disadvantages of Prim's algorithm. First, what is Prim's algorithm? Prim's algorithm is a method used to find the minimum spanning tree, or MST, of a connected undirected vector graph. The algorithm aims to find the set of edges that form a tree connection node with the smallest total weight. Prim's algorithm works with a greedy approach, where it selects the edge with the smallest weight that connect a node inside the tree, being constructed to a node outside the tree. This process continues until all vertices are connected in the tree with minimum span. The algorithm is named after mathematician Robert C. Prim, who developed the method in 1957, although the concept was first discovered by Voigt-Zernike in 1930. Next, advantages. 1. Prim's algorithm is relatively easy to understand and implement, especially if the graph at hand is not too complex. 2. Prim's algorithm always produces an optimal minimum spanning tree, making it suitable for applications that require the best solution. 3. Prim's algorithm is very effective for graphs with many edges, as it does not require any prior ordering of edge. This makes it faster in situations where vertex addition is done based on the nearest edge. 4. Prim's algorithm is widely used in various applications, such as computer networking, power grid design, and route optimization. And disadvantages. 1. Prim's algorithm can only be used for undirected graph. If applied to a directed graph, the result will not be a minimum spanning tree. 2. This algorithm is less efficient on sparse graph or few edges, as it still has to check for a connected vertices. 3. Prim's algorithm might require more memory compared to other algorithms such as Kruskal, especially on sparse graph. 4. Although this algorithm is simple, its implementation can be complicated when dealing with very large and complex graph. Jadi intinya algoritma Prim ini adalah metode dalam teori graf yang digunakan untuk menemukan minimum spanning tree atau MST dari sebuah graf berbobot terhubung dan tidak terarah. Kalau graf terarah, algoritma ini nggak cocok atau nantinya tidak menghasilkan MST atau minimum spanning tree. Jadi kalau grafnya terarah, disarankan menggunakan algoritma Kruskal. Lalu cara kerja algoritma Prim ini dengan pendekatan algoritma greedy.
yaitu memilih opsi terbaik atau memilih sisi dengan bobot terkecil pada setiap langkah untuk mencapai solusi optimal. Cara kerja ini akan dijelaskan oleh teman saya secara detail setelah slide ini. Okay. In the next slide, I want to explain about how Prim's algorithms work. These are the 6 steps that will be followed to solve problem with the Prim algorithm. The first step is determine an arbitrary corner point as the initial corner point of the MST. Ya, step pertama atau langkah pertama yaitu dengan menentukan titik sembarang ya sebagai titik dari awal MST. The second step is to follow steps 3 to 5 until there is a corner point that is not included in the MST. Jadi langkah kedua itu dengan mengikuti langkah ketiga sampai langkah 5 hingga tidak ada ya titik yang tidak termasuk ke dalam MST. The third steps is to find the edge that connects the vertex of any tree with the vertex of the edge. Ya, jadi langkah ketiga itu menemukan sisi yang menghubungkan pada titik dimanapun pohon manapun ya dengan titik di sudut tepi. The fourth steps is find the minimum value between dash edge. Nah, jadi langkah keempat itu dengan menemukan nilai minimum di antara sisi-sisi. The fifth steps is to add the select edge to the MST if it doesn't form any cycles. Nah, untuk langkah kelima itu dengan menambahkan atau memilih sisi pada MST ya yang tidak membentuk cycle atau tidak membentuk suatu perulangan. Nah, the last step is restore MST and exit, yaitu dengan mengembalikan MST kemudian keluar. Nah, di sini ada contoh dari graph untuk menyelesaikan dengan algoritma Prim. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa algoritma Prim itu seperti algoritma Kruskal yang termasuk ke dalam algoritma greedy, yaitu yang dimana hasilnya dengan MST atau minimum spanning tree ya, dengan mengunjungi semua node, kemudian ya node-node tersebut tidak boleh ada yang membentuk cycle atau membentuk perulangan yang artinya seperti 7, 6, 7, 8, 6, 7 ini membentuk perulangan dan ini tidak dibolehkan atau tidak masuk ke dalam kategori MST. Kemudian mencari bobot yang paling rendah atau bobot yang paling kecil dalam lintasan node-node-nya. Seperti dari 0, 1, dan 7, yang paling kecil adalah lintasan keempat. Nah, sebelum kita melanjutkan bagaimana cara menyelesaikan dengan algoritma Prim, kita mesti tahu dulu apa maksud dari graph ini. Ya, graph ini tersusun dari node-node. Sini ada node 1 hingga node paling besar itu 8 yang dihubungkan dengan lintasan-lintasan yang berbobot. Nah, algoritma Prim ini akan menyelesaikan masalah ini untuk mendapatkan nilai yang paling kecil atau minimum spanning tree. Nah, untuk titik awal kita bisa memilih bebas. Nah, untuk pada contoh ini dimulai dari titik ke 0. Dari titik ke 0 untuk menghubungkan ke node selanjutnya itu kita bisa melihat di sini bobot yang paling kecil di antara 0 ke 1 dan 0 ke 7 itu ada di mana? Ada di 4. Kalau kita lihat di sini lintasan 0 ke 1 itu bobotnya sebesar 4 dan 0 ke 7 itu bobotnya sebesar 8. Sehingga dapat dilihat bahwa lintasan terkecil itu ada di 0 ke 1. Nah, ini contohnya kita memilih titik awal dengan sembarang ya di 0 ya untuk
menyelesaikan dengan algoritma prim, yang kemudian akan dipilih bobot yang paling kecil atau lintasan terkecil untuk menghubungkan ya, ke node selanjutnya, yaitu di satu. Nah, di sini sudah diberikan contohnya ya. Lintasan yang terpilih adalah lintasan 0 ke 1, yaitu dengan bobot sebesar 4. Nah, kemudian kita bisa melihat ya, untuk menghubungkan ke node selanjutnya, kita bisa lihat bobot yang paling kecil di antara 0 dan 1. Kalau di satu, kalau dari sisi satu itu untuk menghubungkan ke node 2 dan ke node 7 itu ada 8 dan 11. Kemudian dari 0 sendiri itu hanya ada 8 atau 7. Kalau ke satu ini kan sudah dikunjungi sehingga tidak boleh dikunjungi lagi. Artinya dia sudah dikunjungi. Nah, kalau di sini ada bobot 8, kemudian dari satu ke 2 itu ada bobot 8, ya, yang memiliki bobot sama itu bisa milih. Boleh dari satu ke 2 atau 0 ke 7. Nah, dalam contoh ini kita memilihnya yaitu bobot dari 8, ya, dari not 0 ke not 7. Seperti ini. Berarti yang sudah dikunjungi itu 0, 1, dan 7. Nah, kemudian untuk melanjutkan pengunjungannya kita bisa melihat lagi ya, karena di not 0 itu sudah mengunjungi 1 dan 7 dan dia tidak punya lintasan lagi, sehingga ini dianggap sudah selesai ya not 0 ini. Nah, kita bisa melihat not lainnya yang belum terhubung. Di sini ada 2, 8, 3, 5, dan 4. Kita bisa mulai dari 1, 7, atau 6. Seperti itu. Nah, kalau dari 1 itu bisa kedua dengan bobot 8. Nah, lalu kalau ke-7 bisa nggak? 1 ke 7? Ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini note 7 ya sudah dikunjungi. Begitupun dengan note 1 sudah dikunjungi, sehingga tidak boleh terjadi pengulangan ya. Di sini kan membentuk circle. Kalau misalnya kita milih note 1 ke note 7 dengan lintasan sebelah sini, maka dia akan membentuk cycle atau membentuk perulangan, dan ini bukan termasuk ke dalam MST. Konsep MST yang tidak boleh adanya cycle. Maka lintasan dari 1 ke 7 ini dengan bobot 11 ini tidak boleh dilalui. Maka dari 1 hanya bisa menggunakan lintasan 8 dengan bobot 8. Nah, dari 7 sendiri juga sama, tidak boleh menggunakan lintasan ini. Hanya bisa lintasan 7. Dan lintasan ke-6 ini sebelum dipilih ya. Sebenarnya dari sini. Nah, kalau dari satunya saja sudah dijelaskan ya, tidak boleh ke 11. Nah, dari 1 hanya ada 8. Nah, dari 7 ini ada 7 dan ada 1. Maka bobot yang terkecil di antara 8, 7, dan 1 itu adalah 1. Sehingga not selanjutnya akan dikunjungi adalah 6 dari 7 dengan bobot sebesar 1. Oh ya, nah ini contohnya nih. Nah, ini dari kunjungi. Nah, dari sini kita bisa memilih lagi bobot yang paling kecil. Di satu ada di note 1 atau ada 8, note 7 ada 7, dan di note 6 ada 6 dan ada 2. Di antara note-note ini ya, yang paling kecil lintasannya untuk melanjutkan menghubungkan note berikutnya itu ada di bobot 2, di antara 2, 6, 7, dan 8. Sehingga lintasan dipilih adalah 2 ya, dari note 6 untuk menghubungkan note 6 ke note 5. Makanya ada yang dipilih. Nah, ini contohnya setelah kita memilih note 6 untuk menghubungkan ke note 5 dengan bobot sebesar 2. Nah, untuk langkah selanjutnya gimana? Masih ada note-note yang belum dikunjungi, sehingga masih perlu dilakukan pengunjungan ke note-note berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, satunya ada 8. Nah, sebelah sini sudah jelas ya, tidak boleh karena akan membentuk cycle. Nah, dari 7 itu ada ke note 8 itu ada 7 bobotnya, kemudian dari 6 ada 6, kemudian dari 5 ada 10, ada 14, dan juga ada 4. Nah, di antara not yang paling kecil untuk melintasi not berikutnya itu ada apa aja nih kira-kira? Di antara 8, 7, 6, 4, 10. Tentunya
paling kecil adalah 4, teman-teman. Sehingga not yang akan selanjutnya mengunjungi adalah not 5 ke not 2. Nah, ini contohnya ya. Setelah not 2 dikunjungi oleh not 5, sehingga not dengan lintasan 4 ini telah dipilih. Nah, kalau kita lihat di sini ya ada bobot 8, bobot 11 ya. Yang dimana ya untuk melintasi ini ya notnya sudah terkunjungi sehingga bobot 11 dan bobot 8 ini tidak boleh dilalui lagi karena jika dilalui akan membentuk sebuah cycle. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita dari sisi 7 itu ke not 8 ada bobot 7, dari 6 itu ada bobot 6, dari 2 ada bobot 2, dari 5 dari 2 ini ada bobot 2 dan bobot 7, bobot 5 ini ada bobot 14 dan ada bobot 10. Nah, di antara bobot-bobot yang paling kecil ini, ya kita bisa lihat ada bobot sebesar 2 ya, yaitu antara not 2 dengan not ke-8. Sehingga kita akan memilih not untuk menguji berikutnya dari not 2 ke not 8 dengan besar lintasan yaitu sebesar 2 bobot. Nah, ini adalah contoh setelah kita mengunjungi not 2. Nah, setelah kita lihat-lihat ya, bahwa not yang sudah dikunjungi dan 1, 1, 0, 7, 2, 8, 6, dan 5. Dan kita lihat di sini masih ada lintasan yang menghubungkan antar not tersebut, di mana not-not tersebut sudah dikunjungi. Sehingga not 8, 11, 7, dan 6 sudah tidak boleh dikunjungi atau dilintasi. Karena jika dilintasi akan membentuk cycle. Nah, jadi gimana untuk mengunjungi not-not berikutnya? Kita lihat, bisa lihat di sini ada not 2 dan not 5. Sehingga kita bisa menggunakan not ini untuk mengunjungi not berikutnya. Kalau dari not 2 itu ada bobot 7. Sedangkan dari not 5 ada bobot 14 dan 10. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas bahwa not 7, not 2 dengan bobot 7 ini bobot yang paling kecil di antara lintasan 14 dan 10. Sehingga kita akan memilih not 2 ke 3 dengan bobot sebesar 7. Nah, ini adalah contohnya. Ya. Nah, karena 3 dan 5 sudah dikunjungi, sehingga lintasan 14 ini tidak boleh dilalui. Jadi kita hanya ada pilihan di 3, 5 ya dengan bobot 10 dan 9. Dan sudah jelas bahwa bobot paling kecil adalah 9. Sehingga akan membentuk kalau kita maka not selanjutnya yang akan dikunjungi yaitu dengan lintasan 9. Nah, kita bisa melihat di sini ada lintasan 9 yang menghubungkan antara not 3 dan not 4. Nah, karena semua not sudah dikunjungi dari 0 hingga 8 sehingga sudah selesai. Dan ini adalah bentuk dari MST, Define Structure of MST. Ya, tidak ada perulangan dari not-not yang ada. Karena kita sudah meminimalisasi bot-bot yang paling kecil. Sehingga not-not ini tidak membentuk suatu perulangan. Atau ini adalah bentuk dari MST. Kita bisa lihat ya, kalau kita menambahkan lintasan-lintasan yang ada di sini dengan bobot-bobot yang ada dari antar not, jika ditambahkan akan menghasilkan nilai sebesar 37, sehingga nilai 37 adalah nilai yang paling kecil. Nah, kalau kita menggunakan cara lain ya, dengan mengambil titik sebarang selain 0 itu juga bisa ya, maka juga akan menghasilkan nilai paling kecil yaitu 37 jika kita jumlahkan antar bobot tiap not. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan mengenai cara kerja dari frame algorithm ya, dengan mengambil bobot yang paling kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adrian. I'm here on the presentations about my group discuss about frames algorithms. Okay, right. I want to share screen first.
And before before I want to explain algorithm frames, let's go to know each other first. As you can see, as you can see, as you can see, my name is Adel Rivaldi, who with name to 20, 23 04 07 000 go 24. And okay, karena udah karena udah perkenalan, I want to explain about flowchart and pseudocode and algorithm frames. Di sini ada step by step langkah untuk melanjutkan apa memulai flowchart dan pseudocode. Step by step. The number one, take the edge from graph G that has minimum weight, insert it into T. Jadi nomor satu, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Number two, select an edge U, V that has minimum weight and its adjacent to T, but U, V does not form a circuit in T. Add U, V to T. Jadi di nomor 2 ini, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot dan bersisian dengan T, tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di di, di T. Tambahkan U, V ke dalam T. The number 3, repeat step 2 until the minimum spanning tree is formed. EA after n minus 2 repetitions. And is the number of repetition of graph G. Jadi di nomor 3 ini, ulangi langkah 2 sampai pohon menentang minimum terbentuk, yaitu setelah mengalami pengulangan sebanyak n minus 2 kali. N adalah jumlah simpul graf G tersebut. Selanjutnya, karena kita sudah tahu langkah-langkah untuk membuat flowchart dan pseudocode, mari kita lihat ke flowchartnya. Nah, ini adalah flowchart dari algorithm print itu tersebut. Nah, pertama itu start. Nah, di start ini adalah algoritma dimulai dari sini. Semua dimulai dari sini. Kita mulai dari start, lalu menuju ke input G sama dengan V, E. V is vertex, V is edge with wedge. Jadi di nomor 2 adalah input with diberikan graf G sama dengan V, E, di mana V himpunan simple vertex dan I himpunan sisi edge yang memiliki bobot tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga ini, find the edge P, key of I that has the smallest wedge. T, P, key. Jadi di sini adalah iterasi untuk menambahkan sisi MST. Jadi di sini tuh temukan sisi dengan bobot yang terkecil tuh yang mana. Jadi cari sisi P, key pada himpunan E yang memiliki bobot paling kecil. Tambahkan sisi tersebut ke dalam himpunan T, himpunan sisi dari MST. Nah, terus yang keempat adalah for I to n minus 2 do. Jadi di sini untuk menjalankan proses berulang sebanyak n minus 2, di mana n adalah jumlah simbol pada graf. Nah, jika iterasi keempat ini adalah tidak, maka selanjutnya akan meluncur atau menuju ke n atau algoritma itu selesai. Nah, jika iya, maka select the edge U, V from E with the smallest wedge that intersects with a vertex in T. Jadi, pada setiap iterasi, A pilih sisi U, V dengan bobot terkecil dari E yang salah satu simpulnya terhubung dengan simpul yang sudah ada di T. Terus, tambahkan sisi U, V tersebut ke T. T sama dengan T gabungan dari U, V. Terus selanjutnya output pada T tersebut. Nah, outputnya sama dengan V, E. V sama dengan vertex. E, U, V sama dengan H with smallest wedge. Di sini adalah output MST. Setelah iterasi selesai, keluarkan hasil T himpunan sisi dari MST. Terus V himpunan simpul yang berhubungan. Setelah itu, kalau misalnya sudah semua, berarti lanjut ke N. Lanjut ke N. Sabar. Lanjut ke N, yaitu algoritma selesai. Nah, flowchart itu mencerminkan proses langkah-langkah algoritma prim.
Tujuan utama algoritma ini adalah mencari minimal spanning tree, yaitu subgraph yang menghubungkan semua simpul di graf tersebut. Terus, memiliki bobot total terkecil dibanding kombinasi lainnya. Prinsip utama yang digunakan adalah memiliki sisi dengan bobot terkecil yang tidak membentuk siklus. Karena sudah menjelaskan tentang flowchart pada algoritma frame, selanjutnya kita akan menuju ke prosedur code. Nah, ini adalah prosedur code pada algoritma frame itu sendiri. Pada algoritma frame itu sendiri. Nah, di sini nomor satu, prim graph, v sama dengan lanjut ke input. Input graph sama dengan adjacency metric of the graph. V sama dengan number of vertices. Nah, di sini adalah input. Graph sama dengan matriks ketetanggaan yang merepresentasikan bobot antara simpul tersebut. Nah, V sama dengan jumlah simpul dalam graph. Lanjut ke output, minimum spanning tree atau MST. Di sini jumlah simpul di sini adalah MST berupa array atau parent yang menunjukkan struktur dari MST tersebut. Selanjutnya, kita menuju ke langkah-langkah algoritmanya ya. Yang pertama adalah initialis. Nah, initialis itu ada key array with all value set to infinity. Di sini array untuk menyimpan nilai bobot minimum. Semua elemen diatur ke infinity kecuali simpul awal. Terus selanjutnya ada MST set. Array with all value set to false. Di sini array boolean untuk melacak apakah simpul sudah termasuk dalam MST, semua elemen diatur ke false. Lanjut, yang ke C adalah parent. Parent adalah array to store the MST struktur. Di sini array untuk menyimpan simpul asal atau parent tersebut dari setiap simpul ke dalam MST struktur tersebut. Yang kedua, set keys 0 sama dengan 0, start from the first vertex. Di sini atur kunci atau key sama dengan 0 untuk memulai dari simpul pertama. Yang ketiga, for each vertex in the graph. Ulangi proses untuk setiap simpul. A, pick the vertex U with the smallest key value that is not in MST set. Jadi, pilih simpul U dengan nilai key yang terkecil yang belum ada di MST set. Yang ke B, include U in MST set. Jadi di sini adalah tambahkan simpul U ke dalam MST set dengan mengatur MST set sama dengan true. Nah, C, for each adjacent vertex V of U, periksa semua simpul tetangga V dari U. Terus, if graph U, V null and V is not in MST set, and graph U, V lebih kecil dari Q, satu, update key V sama dengan graph UV. Dua, update parents V sama dengan U. Jika sisi dengan bobot lebih kecil dan nilai saat ini di key atau kunci, perbarui key V sama dengan posisi bobot sisi baru. Terus, parent tetapkan simpul U sebagai asal simpul V. Terus, for return parents as the MST structure. Di sini, hasilkan MST. Setelah iterasi selesai, akan parent akan berisi struktur MST-nya. Nah, algoritma memiliki simpul yang belum diproses dengan bobot minimum secara iteratif. Sisi yang dipilih selalu memiliki bobot minimum dan menghubungkan simpul baru ke MST. Tujuan akhirnya adalah membentuk pohon atau tree yang menghubungkan semua semua simpul dengan bobot total terkecil seperti itu. Nah, karena saya sudah menjelaskan flowchart dan pseudocode pada algoritma Prime itu sendiri, maka saya akan tutup. Jika ada kesalahan kata untuk dalam menjelaskan flowchart dan pseudocode pada algoritma Prime, mohon maaf. Dilanjutkan ke anggota selanjutnya. Terima kasih. Okay, thank you very much for Agung Firmansyah to explain about how Prim's algorithm work. And the next is the program Prim's algorithm in Java. And let's get into the program. We have class Prim, and inside the class Prim, we have 3 function and 1 function main. The first function is minKey, and the second is print MST, and the third is print MST, and the main function. Okay, so I will explain about you each function. The first is minKey. MinKey inside the class. Okay, so before I explain about the function, I will explain about the class. In this program, we have class Prim. Prim is the main class name,
and private static final integer v equal 4. V is represents the number of vertices in the graph. And in this program, we set to 4 in this example. And it is used to define the size of the adjacency matrix. And I will explain about the function. First function is min_key. What is the purpose of min_key? The purpose of function min_key is finds the vertex with the smallest key value that has not been included in the minimum spanning tree or MST. So we have input key array is an array that stores the minimum weight for connecting each vertex to the MST, and MST set array, a Boolean array marking whether a vertex has been added to the MST. And for the logic, we initialize min to the maximum possible value, and we iterate through all vertex. And if a vertex is not in MST and its key value is smaller than min, update main and store its index. And the output will be the index of the vertex with the smallest key value. And next is function print MST. The purpose of this function is print the age and their weight in the MST. For the input, we have two parents and graph. For the parents is an array storing the parents vertex for each vertex in the MST. And for graph is the adjacency matrix representing the graph. And for the logic, we start iterating from the second vertex or index 1 because the first vertex parent 0 doesn't have a parent. And we print the age from parent I to I along with its weight graph E parents E. And the next is function print MST. The purpose of this function is to construct the MST using Prim's algorithm, and we initialization parents to store the parent vertex to build the MST, and the key initialize all key values to the maximum value, and the last is MST set to mark all vertices as not included in the MST. Okay, and there are main steps. The first is initialize the first vertex. We have key index 0 equal to 0. It's the key of the first vertex is set to 0, and the parents index 0 equal to min 1 minus 1. The first vertex has no parent. The first vertex with index 0 is selected as the starting point for the MST. And the second main step is iterate to add vertex to the MST. Okay, so we select the vertex with the smallest key value using the min_key function and add the selected vertex to the MST with MST set index u equal to true, and for all neighboring vertices, if there is an edge and the neighbor is not in MST, we update the parents, set the neighbor v's parent to u, and key update the neighbor's key value to the weight of the edge if it is smaller than the current key value. And we call print MST function with parent and graph. After our vertices are added to the MST, we call print MST to display the result. And next is main function. The purpose of the main function is create a weight graph in the form of an adjacency matrix and execute Prim's algorithm. The step is we define the adjacency matrix with graph to represent the graph. We have 0, 1, 3, 0, 1, 0, 2, 6, 3, 2, 0, 3, and 0, 6, 3, 0. And after that, we call the prim MST function with the adjacency matrix as input to construct the MST. And the result is we have age 0 until 1, that it have weight 1, and 1 until 2, it have weight 2, and 2 until 3 have weight 3. So total MST weight is 1 plus 2 plus 3 is 6. Okay. The conclusion of this program is this program uses Prim's algorithm to find the MST of a weight graph. And strange, the algorithm is efficient for small to medium-sized graph, and for application,
used in communication like network, circuit, design, and other fields requiring minimum connection between nodes. Okay, that's all explained about the program Prim's algorithm in Java. First, introduce myself. My name is Muhammad Budi Kurniawan. Today, I will present a case study on network optimization using Prim's algorithm, focusing on minimizing costs in the connecting a residential area. This case study uh, optimizing cable network in residential area. We will explore how to efficiently connect 6 houses with the least cable intelligent cost. Um, Ensuring all hosts are connected without redundant link. This problem is crucial in real-world applications, such as building internet or power networks, where minimizing costs while ensuring connectivity is essential. Through this presentation, I will with you by step on how step by step on how the data is represented, uh, how the algorithm is applied, and the final result visualized in a clear and structured manner. Let us dive in and explore this fascinating case study together. Oke, di sini ada judul kasus yaitu Optimizing Cable Network in a New Residential Area. Jadi optimasi jaringan kabel di perumahan baru. The problem, a new residential area plans to build an internet cable network connecting all hosts with minimal costs. There are 6 hosts: E, host B, host C, host D, E, and F to be connected. The cost of installing cable between two specific hosts depends on their distance. The cost data is given in the table below. Jadi ada sebuah masalah. Di sini disebutkan sebuah perumahan baru ingin membangun jaringan kabel internet yang menghubungkan semua rumah pada rumah-rumah yang lainnya dengan biaya minimum. Ada 6 rumah, rumah A, B, C, D, E, dan F yang harus dihubungkan satu sama lain. Biaya pemasangan kabel ini antara 2 rumah tergantung pada jarak rumah mereka masing-masing. Data biaya antar rumah diberikan dalam slide selanjutnya. Nah, di tabel ini merupakan sebuah data biaya antar rumah diberikan dalam tabel berikut gitu. Jadi tujuan tabel ini membangun jaringan kabel yang menghubungkan semua rumah dengan total biaya minimum. Eh, Nah, di sini ini juga merupakan salah satu penyelesaian dengan algoritma Prim atau Prim's algorithm. Yang pertama itu di sini inisialisasi pilih sembarang node sebagai titik awal. Misalnya nih mulai dari node node A nih, node A, lalu kemudian ditetapkan sebagai node awal bagian dari MST, minimum spanning tree. Lalu kemudian ada iterasi pada setiap langkah ditambahkan edge, edge G atau kabel dengan biaya minimum yang menghubungkan node dalam MST dengan node di luar MST. Ulangi hingga semua node.
Oke, bayangkan sebuah area perumahan baru dengan 6 rumah yang diberi label A, B, C, D, dan E, dan F untuk menyediakan koneksi internet ke semua arah. Kita perlu memasang kabel di antara rumah-rumah tersebut. Dengan yang pasti biaya pemasangan kabel antara dua rumah tertentu tergantung pada jarak di antara mereka. Tujuannya adalah kita membuat jaringan yang menghubungkan semua rumah dengan biaya pemasangan seminimal mungkin gitu. Nah, tadi diberikan pernyataan masalah di biaya pemasangan kabel antar rumah. Tentukan cara terbaik untuk menghubungkan semua rumah sehingga yang pertama, semua rumah terhubung. Yang kedua, total biaya pemasangan kabel diminimalkan. Yang ketiga, tidak ada siklus koneksi berlebih dalam jaringan. Nah, berikut tabel ini merupakan representasi data biaya pemasangan kabel antar rumah. Biaya pemasangan kabel antar rumah ini direpresentasikan dalam tabel berikut. Nah, di 0 ini merupakan keterangan berarti tidak ada biaya untuk menghubungkan rumah ke A dengan A ini tidak ada rumah, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Lalu eh, tanda tak hingga ini berarti tidak ada koneksi langsung antara dua rumah. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan jaringan dengan biaya minimum, kita akan menggunakan algoritma prim atau Prim's algoritma. Metode ini sering digunakan ya untuk membangun minimum spanning tree atau MST. Nah, langkah-langkah pembentukan algoritma prim pada tabel ini, yang pertama adalah inisialisasi, mulai dari rumah mana saja yang mempermudah kita, mulai dari A, B, C, dan seterusnya. Lalu tandai rumah A sebagai bagian dari minimum spanning tree atau MST. Yang kedua, lalu kemudian yang kedua, pilih edge G dengan biaya minimum. Dari MST kita temukan edge atau kabel dengan biaya terkecil yang menghubungkan ke rumah di luar MST. Lalu kemudian tambahkan edge G dan rumah tersebut ke dalam MST. Eh, lalu kita mengulangi proses ini sampai semua rumah terhubung. Nah, penyelesaian berdasarkan data mulai dari A, SG yang tersedia, A ke B itu biayanya 4, A ke C itu biaya 1. Nih, A ke C itu biayanya 1. Nah, pilih SG dengan biaya terkecil, A ke C dong biayanya 1. Nah, MST dari A ke C total biayanya 1. Diulang dengan langkah berikutnya gitu. Nah, ini tujuannya tadi kita udah jelaskan. Ini solution using Prim's algoritma kita juga udah dijelaskan. Nah, lalu ini MST, hasil akhir dari MST tersebut ada 5 step. Yang pertama tentunya start with A ke B itu tadi harganya 4, A ke C itu harganya 1. Nah, jadi kita memilih SG yang paling kecil, yaitu adalah A ke C. Artinya A ke C itu kan jumlahnya 1, sama dengan 1 itu paling kecil. Nah, lalu kemudian kita memilih SG lagi nih. C ke B itu tadi jumlahnya adalah 3, C ke D itu 5, C ke E itu 8. Nah, kita memilih dengan cost terkecil gitu, C ke B kan di sini 3. Jadi MST sama dengan ACB total cost 1 tambah 3 sama dengan 4. Itu kira-kira. Nah, ini merupakan final result, hasil akhir ya, jaringan dengan biaya minimum menghubungkan rumah-rumah sebagai berikut nih. A ke C sedangkan saat A ke C biayanya 1, C ke B itu biaya 3, lalu kemudian B ke D itu biayanya 2, D ke F itu 6, F ke E itu 3. Jadi minimum total cost 15. Total biaya minimumnya 15. Lalu kemudian ada visualizations. The following graphs show the minimum spanning tree. For this case, its edge is labeled with its weights or cost, and the nodes represent hosts being connected. Nah, di sini diagram berikut merupakan diagram ini jadi menunjukkan minimum spanning tree. Node itu yang di lingkaran ini mewakili rumah A, ini A, B,
C, D, E, F, dan G. Nah, at G ini pada garis-garis ini artinya adalah menunjukkan koneksi yang dipilih dengan label berupa biaya. A ke C itu biayanya 1, C ke B itu biaya 3, B ke D itu biayanya 2, D ke F itu biaya 6, F ke E itu biaya 3. Jadi kesimpulannya adalah dengan algoritma PRIM ini kita berhasil nih membangun jaringan yang efisien untuk menghubungkan semua rumah dengan total biaya sebesar 15. Pendekatan ini memastikan tidak ada koneksi berlebih dan biaya pemasangan diminimalkan. Nah, dengan matriks agensi yang sebelumnya kita dapat merepresentasikan jaringan kabel dengan jelas dan mempermudah proses optimasi menggunakan algoritma. Oke, mungkin sekian, thank you. Terima kasih.